Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Bimba? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas kedua kali ini. Nah, pertanyaan yang ini itu meliputi pengamatan yang ada di dalam kelas. Ada 3 poin nih. Ada 4 poin, maaf. Poinnya itu pengamatan terhadap motivator, terus pengamatan terhadap murid, terus bagaimana suasana di kelas yang diciptakan motivator, dan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Nah, banyak ya pertanyaannya, saya akan ulas satu persatu nih. Yang pertama yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Sesuai yang saya amati, untuk hari kemarin ada 2 sesi untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama ada 1 murid karena yang 2 murid itu sedang berhalangan, dan yang untuk pertemuan kedua sama 1 murid juga. Untuk yang murid satunya lagi itu sedang sibuk juga. Motivator menyapa dan menyambut murid itu dengan selalu tersenyum dan ramah terhadap anak-anak. Motivator juga menyapa peserta magang ya, seperti saya diperkenalkan dengan murid. Jadi antara motivator dan motivator magang serta anak murid itu langsung ada interaksi seperti itu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana motivator memulai kegiatan Bimba Distance Learning? Yang saya amati ini ada 5 poin penting, 5 poin yang motivator lakukan sebelum memulai kegiatan distance learning. Yang pertama yaitu dengan menyapa dan menyambut anak dengan selalu tersenyum dan ramah. Setelah kan kita distance learning nih, setelah mengangkat telepon, setelah melakukan Zoom atau via WA atau Duo kayak gitu, motivator itu langsung menyapa seperti selamat pagi anak-anak, selamat pagi kakak, kayak gitu. Nah, terus yang kedua yaitu dengan berdialog umum. Dengan berdialog umum dan bertanya kepada anak tentang aktivitas sebelum belajar di Bimba dengan penuh ceria dan penuh semangat. Seperti udah nanya udah makan belum, udah sampai mana belajarnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan tepuk semangat yang diikuti oleh siswa dan diikuti oleh peserta magang, serta dia yang dipimpin juga sama motivator tersebut. Nah, yang keempat yaitu dilanjutkan dengan berdoa sebelum belajar yang diawali dengan menyanyikan seperti lagu Jari Jempol, seperti itu. Yang kelima dilanjutkan dengan menyanyi lagu La Bimba dan lagu Cinta Ananda dengan penuh semangat serta diikuti oleh seluruh murid. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nah, di sini saya mengamati terlebih dahulu motivator itu mengevaluasi afeksinya pada setiap anak dengan memperhatikan sikap dan ekspresi, apakah anak itu senang dan bersemangat atau anak itu tidak bersemangat saat bermain dan belajar di kelas persiapan.
Terus kalau misalkan untuk membuat anak menjadi nyaman tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Jadi dengan misalkan seperti ini, ada satu murid yang satunya minta mewarnai dulu, yang satunya minta untuk main baca-bacaan dulu, seperti itu. Jadi kan tidak lupa juga untuk disisipkan bahasa bimba setiap sesi. Misalkan lagi mau menggambar, mewarnai nih, jadi sedang mewarnai, nanti motivatornya itu sambil GI kayak gitu, misalkan seperti itu. Jadi kalau misal dengan melakukan hal tersebut akan membuat anak menjadi menjadi nyaman, menjadi menyenangkan gitu, dan anak pun akan semakin tertarik dengan pembelajarannya. Nah, untuk pertanyaan kelima yaitu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Nah, caranya itu dengan bertanya tentang diri anak nih misalnya, atau bertanya tentang kesukaan anak, tentunya dengan bahasa bimba. Nah, dan juga bertanya, misalkan seperti ini, kakak mau belajar apa nih hari ini? Kakak mau apa dulu nih? Mau mewarnai, apa mau main baca-bacaan, atau mau langsung berapa tiket kayak gitu. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana memberikan reward untuk anak? Cara memberikan reward yaitu dengan melalui gerakan-gerakan tangan, misalnya dengan tos gitu, tos jari yang ditempelkan di HP kan, kita kan lagi distance learning, jadi nggak langsung gitu. Terus dengan jempol, misalnya dengan 2 jempol, ih kakak hebat kayak gitu. Atau dengan kata-kata misalnya, ih anak guru rajin nih, ayo lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi mewarnainya, atau lebih semangat lagi main baca-bacaannya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan keenam yaitu berapa banyak motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Nah, saya jawab ini harus sesering mungkin ya, karena kan itu membuat anak menjadi lebih semangat. Membuat anak jadi lebih semangat itu akan membuat anak merasa, wah saya bisa nih kayak gitu. Akan memacu semangat dalam diri anak tersebut. Untuk pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan. Nah, ekspresinya tentu sangat bersemangat dan antusias dari awal sampai akhir pembelajaran. Sikapnya pun selalu dapat mudah dimengerti anak. Dengan gerakan-gerakan kecil itu, dengan gerakan sederhana yang anak itu mampu menangkap untuk seusia mereka. Nah, penampilannya juga bisa dijadikan contoh nih, misalkan mengarahkan kepada perilaku-perilaku yang baik. Nah, nanti kan si anak tersebut bisa untuk mencontoh perilakunya. Seperti itu. Yang pertanyaan ke-8, bagaimana cara motivator agar anak tidak bosan dengan tidak bosan? Cara motivator itu agar anak tidak mudah bosan yaitu dengan memahami karakter, kesukaan, dan kemauan anak, serta dengan teori jam bandul. Jadi kembali lagi ke prinsip bimba ya kan. Jadi berfokus pada main baca-bacaan, misalkan dari ke kanan mewarnai, terus lanjut lagi main baca-bacaan, terus diselingi menyanyi lagi kayak gitu. Untuk
Pertanyaan ke-9, apakah motivator dan membimbing murid dengan baik? Iya, motivator membimbing dan mengarahkan murid untuk membimbingnya dengan baik ya. Tidak hanya motivator itu mengarahkan dan membimbing muridnya, tapi motivator itu juga kemarin mengarahkan peserta magang itu agar agar lebih mengerti gitu, lebih mengerti bahwa Bimba Digital Learning itu seperti ini. Jadi kedepannya nanti seperti ini, step-stepnya juga seperti ini, kayak gitu. Untuk poin yang kedua, poin B, bagaimana terhadap murid, pengamatannya terhadap murid kan. Terus yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi, berdialog dengan motivator saat kegiatan pembuka? Ekspresinya itu sangat ceria, sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan awal pembelajaran nih. Misalkan bernyanyi Labimba, bernyanyi lagu Ananda, terus berdoa, doa sebelum kegiatan, doa sebelum belajar, maupun dengan ketika berdialog umum. Jadi dari awal-awal kelas tahap persiapan itu bisa kita lihat kan ekspresi setiap murid itu. Jadi nanti kalau misalkan ada anak yang ekspresinya kurang ceria, kurang bersemangat, di situ kita bisa push lagi, ayo kakak, ayo lebih semangat lagi, sambil diarahkan, sambil tepuk tangan kayak gitu. Atau dengan reward misalnya. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Ada satu murid yang kurang ceria, kurang bersemangat karena beberapa faktor nih, seperti baru bangun tidur, karena kan distance learning-nya itu siang-siang nih, jam bobo siang, jam 1 kayak gitu. Jadi anak itu masih terbawa rasa ngantuknya, misalkan, dan anak tersebut juga ada yang pemalu gitu. Jadi kalau misal pemalu kan si motivator bisa lebih mengetahui lebih awal, oh si anak ini karakternya pemalu, jadi itu jadi sebisa mungkin itu hanya ada di awal saja, dan seterusnya itu bisa ceria kembali kayak gitu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan? Bermain baca-bacaan, bermain modul, dan kegiatan inti. Nah, mereka sangat menanti untuk bermain tiket atau bermain modul dan bersemangat sekali. Tapi ada juga sih murid yang masih pemalu, masih kurang, istilahnya itu masih kurang greget gitu ya. Karena bukan greget juga, maksudnya dia tuh kayak manja gitu. Jadi dalam hal ini juga orang tua murid harus selalu ada di sampingnya untuk mendampingi. Jadi ketika guru itu menjelaskan atau suruh, misalkan ini tarik garis lipat tiket, tolong ya ma lipatin tiketnya, nanti masukin ke box ya, kayak gitu. Tapi ada juga nih anak yang, ya aku nggak mau bu guru, aku mau dilipat sendiri, aku mau dimasukin ke box sendiri, aku udah bisa bu guru, kayak gitu. Ada juga. Jadi kan memang karakter anak itu beda-beda ya. Tapi sebisa mungkin kita bisa memahami dulu bagaimana karakter anak, bagaimana kesukaan anak, bagaimana minat anak gitu, agar dalam kegiatan inti, kegiatan baca-bacaan atau kegiatan membaca modul itu
terfokuskan, masih pada tahap mana, masih misalkan udah tahap B1 atau tahap tulis 3 kayak gitu. Nanti biar semuanya itu bisa lancar. Untuk pertanyaan keempat yaitu apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan? Nah gini, jadi kan sebelum kegiatan dimulai itu motivator selalu bertanya dulu kepada anak, selalu bertanya kepada anak tentang kemauannya hari ini, mau apa dulu nih. Misalkan si kakak Denis mau apa dulu nih hari ini, kakak Rafa mau apa nih hari ini. Misalkan ibu guru, saya mau main baca-bacaan, saya mau main tiket, saya mau mewarnai dulu bu guru. Oh ya silakan gitu. Maka anak pun akan senang dan anak akan mau terus mengikuti kegiatan di kelas karena tanpa paksaan gitu. Kan memang tujuan dari Bimba itu menumbuhkan minat anak terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan selama kegiatan di kelas? Ada murid yang saya amati itu merasa kesulitan karena memang murid itu baru dibimbakan. Jadi kalau misalkan disuruh ikut baca-bacaan, lebih banyak diamnya, lebih banyak diam. Jadi kita sebagai motivator itu harus membuat anak itu lebih semangat lagi, membuat anak itu tidak malu-malu lagi. Gimana itu caranya biar anak tidak merasa kesulitan seperti itu. Pertanyaan ke-6 yaitu jelaskan karakter murid masing-masing yang sudah diamati. Saya di sini sudah ada 2 murid ya yang saya amati. Jadi muridnya itu namanya Samara Putri Dinanti. Nah dia karakternya itu suka mut-mutan, jadi kadang mau kadang enggak, kadang lagi belajar nih, kadang tiba-tiba tidur. Tapi dia tuh semangat sekali dan mudah berinteraksi dengan motivatornya. Nah terus ada lagi murid namanya Priscilia. Nah dia itu karakternya memang pemalu dan agak sedikit manja. Jadi kita sebagai motivator juga ketika sudah mengamati itu nanti kita bisa lebih mengerti tentang karakter murid tersebut. Untuk pertanyaan yang C, poin C itu bagaimana suasana kelas yang diciptakan motivator. Suasana kelas yang diciptakan motivator itu selalu motivatornya selalu mengajak murid-muridnya untuk selalu berinteraksi langsung, dan jadi dengan motivator menciptakan berinteraksi langsung dan dan kegiatannya itu tidak monoton juga. Jadi anaknya tidak mudah bosan gitu. Diselang-seling. Misalkan main tiket, terus main baca-bacaan, apalagi mewarnai gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada paksaan atau kekerasan pada murid? Tidak ada, karena di Bimba itu anak dibimbakan dengan basis cinta dan kasih, dan dalam proses bimbingannya pun juga sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, untuk poin yang D, pengamatan terhadap kesiapan di kelas baru. Yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan. Ketika kegiatan pembukaan itu dengan berdialog umum.
dengan berdialog umum, dengan berinteraksi kepada murid, terus dengan bernyanyi labimba, bernyanyi lagu Cinta Ananda, dan doa sebelum belajar. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dilakukan motivator ketika kegiatan inti? Ketika kegiatan inti yaitu yang dilakukan motivator mengarahkan anak untuk misalkan anak mau bermain tiket atau bermain modul atau mewarnai. Jadi motivator hanya mengarahkan gitu, mengarahkan dan memberi pelajaran seperti nah, yang untuk pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas. Lebih banyak mana pada saat kegiatan inti? Kegiatan utamanya yaitu bermain baca-bacaan atau main tiket. Selanjutnya untuk kegiatan lain-lain seperti mewarnai, seperti bernyanyi atau berdialog umum itu bukan kegiatan prioritas atau kegiatan utama. Nah, yang pertanyaan keempat, apa yang dilakukan motivator ketika kegiatan penutup? Yang pertama, motivator itu menyuruh murid-muridnya untuk merapikan alat-alat atau media pembelajaran yang tadi digunakan gitu. Terus yang kedua yaitu motivator bernyanyi dengan membaca doa sesudah belajar. Sebelum itu juga motivator memprivatkan dulu nih anak-anak murid selama 10 menit satu anak. Untuk pertanyaan kelima, berapa durasi kegiatan Bimba Distance Learning yang diterapkan motivator? Ada 30 menit kegiatan inti. Nah, 10 menit itu untuk privat murid. Jadi ada 40 menit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.